Langsung saja pemirsa, kita akan membahas di mana Iran memang harus waspada menghadapi gencatan senjata yang diprakarsai Amerika Serikat. Sejarah membuktikan Amerika dan Israel kerap kali melanggar gencatan senjata untuk melakukan konsolidasi kekuatan. Lantas bagaimana dengan gencatan senjata Iran dan Israel? Apakah Israel, Amerika akan menjaga gencatan senjata dengan Iran atau justru akan kembali melanggar? Apakah ini hanya sekedar tipu daya Israel? Kita akan langsung membahasnya pemirsa bersama dengan narasumber yang sudah hadir, Wakil Ketua Umum MUI Bapak Anwar Abbas yang bergabung secara virtual. Assalamualaikum, selamat sore Pak Anwar Abbas. Waalaikumsalam Mbak Gita, sore. Baik, Pak Anwar, kita ketahui gencatan senjata ini sudah terjadi antara Iran dan juga Israel, namun pernyataan terbaru yang menarik juga sempat diungkapkan oleh Pak Anwar bahwa Iran ini harusnya waspada, tidak boleh lengah. Apa alasannya Pak Anwar ada pernyataan seperti itu? Ya karena dalam sejarahnya kita lihat ya, setiap ada ceasefire, gencatan senjata, kemudian yang melanggarnya adalah Israel dan Amerika sendiri. Jadi kesimpulan saya, Israel dan Amerika menawarkan gencatan senjata adalah untuk memberi ruang dan waktu bagi dia untuk melakukan konsolidasi. Begitu dia sudah selesai konsolidasi dan merasa kuat, dia akan mengingkari janji dan akan menyerang kembali musuh-musuhnya. Jadi dalam kesimpulan saya ya jangan percaya terhadap Israel dan Amerika kalau seandainya mereka bermulut manis seperti sekarang ini. Menawarkan ceasefire itu atau gencatan senjata itu kan satu yang sangat manis, yang sangat elok, yang sangat pantas, sangat patut kan ya. Tetapi di baliknya ada racun itu, gitu yang akan membunuh Iran dan Palestina. Oleh karena itu saya terus terang saja ya, tidak percaya saya. Apalagi tadi Donald Trump menyatakan kemungkinan akan terjadi lagi perang antara Iran dan Israel. Ya karena biang kerok di balik perang ini adalah Amerika, Inggris dan Perancis ini. Pagi tentang bagaimana memulai hari bersama orang-orang yang dicinta. Menyalakan semangat dan menjaganya dengan cara berbeda. Tiada keraguan dalam memberikan rasa aman. Kami selalu punya solusi untuk meringankan beban. Kami berkomitmen mengiringi langkah membangun mimpi, merekatkan pada kebersamaan hingga tak ada celah untuk berjauhan. Dan kami menyebutnya melayani dengan komitmen. Oke. Oleh karena itu dalam kesimpulan saya Mbak Agita ya, jika seandainya Amerika tidak membantu Israel, maka perang antara Palestina dengan Israel sudah lama berakhir menurut saya itu. Tapi karena Amerika dengan sekutu-sekutunya di Eropa, Inggris dan Prancis terus membantu Israel dengan persenjataan, ya maka akhirnya perang tidak pernah usai. Oleh karena itu bagi saya ya, dalam perhitungan saya ya, bila seandainya ekonomi Amerika sudah bangkrut, maka perang di Timur Tengah antara Israel dengan Palestina dan dunia Arab akan berakhir. Karena di saat itu Israel tidak lagi akan mampu mempertahankan dirinya dari gempuran dan serangan orang-orang rakyat Hamas atau rakyat Palestina dan Iran serta negara-negara lain. Yakin benar ya? Tuh, dia sekarang masih bisa melawan, masih bisa berlaku pongah dan sombong ya karena dia masih dibantu oleh Amerika. Dan saya yakin serta percaya ya posisi Israel akan semakin sulit ya, karena di internal Amerika sendiri saya lihat itu sudah ada perlawanan terhadap Donald Trump. Mereka tidak setuju Donald Trump ikut campur terlalu jauh dalam masalah perang antara Israel dengan Iran. Dan juga banyak sekali gerakan-gerakan di Barat dan Amerika sekarang ini yang memprotes, yang dahulunya mendukung Israel hari ini memprotes Israel dan Amerika. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka melihat bahwasanya Benyamin Netanyahu adalah seorang pemimpin yang tidak punya perasaan, yang tidak punya hati nurani, yang tega membunuh ibu-ibu dan anak-anak dengan sangat sadis. Baik. Saya tadi baru saja menyaksikan sebuah komentar seorang ibu dari, tak tahu saya negara dari mana, dari Eropa. Ya bagaimana dia marah dan memaki-maki ya Benyamin Netanyahu yang tidak punya hati nurani.
yang tega membunuh anak-anak dan kaum perempuan. Oke, Pak Anwar, ketika Bapak mengatakan bahwa Iran ini patut curiga karena mungkin saja Israel dan juga Amerika Serikat ini berkonsolidasi dan gencatan senjata ini artinya disepakati atau dilakukan karena posisi saat ini Israel maupun Amerika lemah sehingga akhirnya disepakatilah gencatan senjata ini. Saya rasa dunia mentertawakan Israel hari ini. Dikarenakan semula Israel merasa dirinya sangat kuat dan tidak akan bisa terkalahkan. Ternyata dengan gempuran drone rudal-rudal dari Iran, ya kita lihat saja sekarang nih Tel Aviv, bagaimana Haifa, bagaimana kan. Saya rasa tidak ada orang yang semula menduga hal itu akan terjadi. Tapi apa faktanya, gedung-gedung tinggi yang ada di Tel Aviv dan di Haifa runtuh. Ya, dam atau bendungan yang mereka miliki roboh, bobol kan begitu ya. Ini suatu hal yang sangat memalukan terus terang saja bagi Israel ya. Karena selama ini rakyat Israel merasa nyaman, tentara-tentaranya bisa melindungi mereka. Rakyat Israel selama ini merasa nyaman, persenjataan mereka akan bisa melindungi mereka. Hari ini mereka menangis gitu. Bagaimana mereka menjerit-jerit supaya Iran menghentikan serangannya. Jadi dalam kesimpulan saya ya, dalam 12 hari terakhir ini suasana jadi terbalik ya. Kalau sebelumnya rakyat Gaza yang dibuat menangis oleh oleh tentara-tentara dari Israel, hari ini rakyat Israel dibuat menangis oleh tentara-tentara dari Iran atau oleh peluru kendali dari Iran. Baik. Jadi ini suatu hal yang menarik menurut saya ya. Dan saya terus terang saja ya ingin menyampaikan kepada pemerintah Iran, jangan sekali-kali percaya ya dengan tawaran manis, dengan mulut manis dari Israel dan Amerika. Karena di balik mulut manisnya ada racun, itu harus dicamkan betul tuh. Karena sejarah sudah menunjukkan kayak begitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena Amerika dan Israel ingin mempertahankan hegemoninya. Itu yang menjadi masalah itu. Dalam masa gencatan senjata yang saat ini masih terus berlangsung, Pak Anwar, menurut Anda apa yang kemudian bisa dan harus dilakukan oleh Iran jika tadi memang betul harus waspada, apalagi di masa-masa seperti ini? Kalau bagi saya tidak ada pilihan ya. Iran supaya memperkuat persenjataannya. Iran supaya memperkuat hubungannya dengan Cina dan Rusia dan serta Pakistan dan Korea Utara. Supaya Amerika ini berpikir 10 kali untuk menyerang Iran. So kalau seandainya hanya Iran sendiri, mungkin saja persenjataan Iran cukup tangguh, cukup canggih, tetapi karena dalam benaknya Amerika dia akan bisa mengalahkan Iran, ya maka tentu saja tidak mustahil Amerika akan menyerang Iran. Tetapi kalau seandainya Rusia, Cina, Pakistan, kemudian Korea Utara berdiri di belakang dan mengancam Amerika, ya saya rasa akan berpikir 10 kali lah. Ya karena ini kalau seandainya gagal, maka menurut saya ya Donald Trump akan jatuh nih. Yang akan menjatuhkannya adalah rakyatnya sendiri, yakin menurut saya itu. Baik. Karena begitu dia menyerang Iran, itu demonstrasi besar terjadi di beberapa kota di Amerika itu. Jadi dengan demikian rakyat Amerika ternyata sudah bosan ya dengan perang yang mereka laksanakan selama ini. Rakyat Amerika sudah ingin damai saja. Baik, kita akan nantikan bagaimana dinamika ke depannya, tapi terima kasih sekali lagi Wakil Ketua Umum MUI Pak Anwar Abbas sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Gata.